Hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, untuk kali ini Adeni Channel akan kembali sharing ke teman-teman tentang cara membuat undangan digital. Kalau video sebelumnya mungkin teman-teman udah nonton ya, kita jelasin cara buat video undangan digital. Itu videonya ya. Nah, kalau sekarang kita akan jelasin cara buat undangan digital dalam bentuk gambar ya. Jadi nanti kita jelasin undangan kali ini teman-teman bisa menambahkan QR code dari Google Maps peta lokasi tempat acaranya akan dilangsungkan. Gimana caranya? Yuk simak videonya dari awal sampai akhir. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, seperti biasa silahkan teman-teman buka Canva teman-teman. Lalu di sini Canva sebenarnya sudah menyediakan template ya untuk wedding invitation dan berbagai template undangan lainnya. Nah, di sini teman-teman juga bisa menggunakan template lain seperti Instagram Story kalau misalnya undangannya mau dipost di Instagram gitu ya, atau dalam bentuk Instagram Feed. Itu tergantung teman-teman ya mau ukurannya seperti apa. Nah, di sini saya akan gunakan ukuran template yang ada di Canva ya untuk wedding invitation sendiri. Ini saya gunakan ukuran template yang portrait ya, jadi memanjang. Kita gunakan yang memanjang. Kalau yang video kemarin kita gunakan yang landscape ya. Tinggal teman-teman pilih invitation portrait. Nanti di sana teman-teman gunakan yang polosan aja, jadi yang belum ada desainnya dari Canva, karena kita akan buat sendiri sesuai dengan konsep teman-teman yang teman-teman inginkan ya. Nah, di sini yang akan saya contohin yaitu kita membuat undangannya dengan ada watercolor flower dan nanti ada bingkai sedikit ya, seperti undangan pada umumnya, tapi ini bentuknya digital. Oke, ini lembar kerja kita sudah ada. Nah, untuk membuat bunganya itu teman-teman bisa gunakan bunga yang ada di Canva sendiri, atau teman-teman menyiapkan dulu bunga yang sudah teman-teman download di Pinterest, Unsplash, atau berbagai web penyedia gambar lainnya ya. Nah, lalu teman-teman hapus backgroundnya. Atau kalau mau yang sudah nggak ada backgroundnya lagi, teman-teman bisa download di PNG Tree ya. Saya ini download di sana. Nah, teman-teman caranya tentu diupload dulu ya. Ini ya, ada dua. Contohnya, teman-teman upload dulu, nanti teman-teman bisa gunain ya. Untuk awal ini saya akan jelasin dulu cara buat bunganya itu dari awal dengan bunga yang ada di Canva ya. Jadi kita buat sendiri dengan yang free semua ya. Oke, nanti di akhir akan saya jelasin juga gimana cara menggunakan gambar yang dari kita sudah download tadi ya, yang sudah nggak ada backgroundnya. Oke, caranya teman ketik di elemen itu watercolor. Ya, di sini ada banyak sebenarnya bunga dan yang lebih banyak lagi itu di foto sebenarnya. Teman-teman klik foto, lalu teman-teman ketik watercolor flower gitu ya. Nah, ini banyak banget tapi kebanyakan pro, nggak ada untuk free ya, ada sih 1-2. Nah, dan itu teman-teman harus jeli ya untuk mencarinya nih, karena di sini yang free-nya ada warna biru, jadi saya gunakan 2 bunga warna biru ini ya. Oke, nggak apa-apa terlihat sedikit kurang menarik dibanding yang lain, tapi kita bisa memadukan bunga ini nantinya menjadi bunga yang menarik. Caranya gimana? Teman-teman gunakan satu bunga besar, lalu bunga kecil, lalu nantinya teman-teman tambahkan daun dan bunga lainnya dengan warna berbeda dengan bunga kecil lainnya ya. Nih, kita sudah masukin gambar bunga besarnya yang watercolor tadi, lalu kita tambahkan bunga kecilnya itu di sampingnya. Di sini teman-teman atur sehingga dia simetris aja ya. Oke, teman-teman atur posisinya. Nah, letakkan bunga kecilnya berada di bawah bunga besar ya. Lalu teman-teman bisa putar arahnya sehingga pas. Lalu ukurannya juga bisa diatur diperkecil. Setelah pas, teman-teman copy, teman-teman letakkan di
sebelah atas. Nih, teman-teman flip dulu ya, sehingga arahnya itu sama ya, bagian daunnya ke arah luar. Oke, setelah itu, teman-teman posisikan lagi di belakang bunga yang paling besar ya. Setelah itu, teman-teman bisa menambahkan daun. Di sini banyak pilihan daun ya di Canva, di elemennya. Teman-teman tinggal pilih mau daun seperti apa. Karena ini tadi bunganya kita watercolor, jadi teman-teman kalau bisa gunakan daun yang watercolor juga ya. Oke, ini masih proses pengaturan bunganya. Saya agak cepatin sedikit ya. Untuk daun saya tuh suka gunain watercolor leaf atau eucalyptus ya. Jadi daunnya itu bagus, kecil-kecil, warnanya juga nggak terlalu mencolok. Jadi di sini teman-teman boleh gunain daun apa aja, tapi usahakan daunnya yang kecil-kecil ya. Daunnya kecil-kecil, jadi jangan mengalahkan ukuran si bunganya tadi ya. Oke, di sini kita akan cari daunnya. Usahakan juga daunnya jangan terlalu mengembang ya, karena kan ini kita posisinya letakkan di pojokan ya. Jadi kalau terlalu mengembang, dia terlalu mengambil space terlalu banyak. Nah, ternyata tadi daun yang eucalyptus kurang cocok, jadi kita cari daun yang lain. Nah, ini saya coba, tapi ternyata daunnya terlalu melebar ke kanan kiri ya, kurang cocok juga. Kita akan cari daun yang lain, daunnya kalau bisa yang kecil-kecil ya. Kita coba yang ini. Ternyata juga terlalu dikit daunnya, rantingnya nggak ada. Kita coba cari lagi. Ini pokoknya teman-teman trial and error aja ya. Jadi misalnya bunganya nggak mau yang biru ini, mau yang lain. Nah, teman-teman coba-coba aja nih daunnya yang cocok apa gitu ya. Ini karena saya nyesuaiin ke bunganya, jadi kita cari daunnya yang tidak terlalu rame juga nggak terlalu sedikit seperti ini ya. Oke. Baik, kita cari lagi daunnya yang kecil-kecil. Nah, ini saya rasa cocok ya. Daunnya kecil-kecil. Nah, ini bisa teman-teman putar lalu atur posisinya, dan teman-teman nanti atur posisinya berada di paling bawah ya, di bawah bunga yang kecil, di bawah bunga yang besar ya. Nah, kalau tangkainya kelihatan terlalu panjang, itu teman-teman bisa geser garis yang apa ya, maksudnya di crop ya. Ini kan ada titik yang putih-putih itu ya. Nah, ini putih-putih yang berada pada sisi itu geser aja nih, jadi tangkainya jadi pendek ya. Teman-teman letakkan posisinya di belakang. Oke, letakkan posisinya di belakang, daun yang tadi dihapus, lalu copy, letakkan lagi di bagian atas ya. Nah, ini karena warnanya tabrakan dengan warna bunganya, jadi daunnya nanti kita atur transparansinya ya. Jadi setelah posisinya pas, teman-teman bisa atur transparansinya, jadi sedikit burem, jadi nggak terlalu kuat warnanya ya. Oke, teman-teman klik pada daunnya. Oke, kira-kira udah pas, teman-teman klik di daunnya, lalu teman-teman bisa atur transparansinya ya. Oke, pilih geser ya menu di bagian bawah. Nih ada kotak-kotak seperti ini, lalu teman-teman geser 47 cukup ya. Jadi samakan antar daun yang di bawah dan di atas 47 ya. Oke, ini sudah cukup. Tinggal kita tambahkan sentuhan warna lain. Jadi dia nggak terlalu plain warna biru aja bunganya. Kita tambahkan bunga yang ukurannya lebih kecil ya. Nah, bunga yang kalau bisa kayak putik-putiknya aja nih, ada nih yang di atas ya. Kita coba gunain bunga yang itu. Lalu kita posisikan di bagian atas bunga yang besar tadi ya. Jadi ini hanya tambahan aja. Jadi ukurannya kecil dan posisinya juga hanya melengkapi bunga yang tadi ya. Nih, kita letakkan kembali posisinya di paling bawah. Jadi tinggal klik bunganya, atur posisinya backward terus ya sampai dia berada di paling bawah ya. Nih. Oke. Kalau posisi semua bunganya udah pas, nah karena kita mau copy lagi ini di pojok atas, jadi sebelum di copy kita group dulu ya. Teman-teman klik semua elemennya. Ini kelihatan ya udah semua atau belum. Kalau udah keklik satu, klik tahan,
muncul seperti ini, one element selected, teman-teman baru klik elemen lainnya. Klik biasa, nggak klik tahan. Kalau yang pertama klik tahan ya. Nah, nanti akan muncul garis putus-putus melingkupi semua elemen yang sudah teman-teman klik tadi. Kelihatan ada di bawah berubah jadi ungroup, itu berarti udah berhasil di group ya. Jadi setelah diklik semua, teman-teman klik group, lalu kalau udah berubah jadi ungroup itu berarti udah berhasil. Tinggal teman-teman atur posisinya di atas dan diputar ya, di rotate. Oke. Ini kalau ada elemen yang nggak ke grup tadi, teman-teman bisa hapus ya, jadi nggak usah digunain ya. Kadang susah juga sih sedikit untuk ngekliknya, karena dia kan bertumpuk ya. Oke. Selanjutnya, yang harus teman-teman lakukan adalah copy bunganya jadi 2. Yang pertama tadi, teman-teman atur transparansinya untuk kita jadikan bayang-bayangnya ya. Oke, lalu kita copy lagi. Dengan tidak diatur transparansinya, kita letakkan di bagian atasnya. Oke ya. Nah, biar enggak saat ngeditnya itu enggak gerak-gerak backgroundnya ini, mungkin teman-teman udah nonton video sebelumnya, teman-teman bisa lock ya background yang paling belakang, jadi dia enggak kedetek saat gerakin yang itu, dia enggak kedetek karena dia kan bertumpuk ya. Oke, teman-teman bisa lock. Nih, misalnya yang ini ya, teman-teman klik, sudah pas posisinya. Teman-teman bisa lihat menu di bagian bawah, nanti teman-teman geser, lalu teman-teman cari lock. Ikonnya seperti gambar gembok gitu ya. Oke, kalau udah di lock itu dia nggak akan geser-geser, dan teman-teman bisa edit kecuali saat locknya sudah dibuka. Tapi kalau saat masih dikunci itu nggak akan bisa diedit ya, jadi nggak akan kegeser-geser saat teman-teman meletakkan teks atau meletakkan elemen lain di atasnya ya. Oke. Itu tadi udah kita lock, ornamennya udah cukup. Selanjutnya harus kita lakukan adalah mengganti backgroundnya ya. Tapi ini kembali lagi ke selera masing-masing. Kalau teman-teman mau backgroundnya putih, itu terserah. Tapi di sini untuk yang pertama saya akan contohin backgroundnya lebih bold ya warnanya. Ini kita gunakan navy ya. Untuk kode warnanya teman-teman bisa gunainnya sama persis dengan yang saya gunakan. Setelah backgroundnya udah pas, dirasa sudah pas, teman-teman bisa menambahkan shapes lain di atasnya sehingga seperti ada bayang-bayang ya. Caranya sama, teman-teman klik tanda plus lalu cari elemen, cari bentuk yang berbentuk persegi, lalu teman-teman masukkan ke dalam desain teman-teman ya, nanti tinggal diganti warnanya. Nah, di sini nanti saya akan gunakan warnanya warna turunan dari warna backgroundnya ya. Ini kan masih hijau ya, saya ganti nanti, kita atur dulu posisinya. Kalau penempatan posisinya agak susah, teman-teman bisa gunain nudge ya, digeser sedikit-sedikit ya. Nah, ini warnanya gunakan warna turunannya, teman-teman tinggal geser ini pada pemilihan warnanya pada paletnya, teman-teman geser ya, nih sampai ketemu yang dirasa cocok. Nanti kita bisa atur juga transparansinya ya. Nah, ini sih contoh yang versi pertama ya. Kalau mau ada tambahan shapes yang transparan ini, nanti teman-teman atur posisinya backward ya. Jadi di bawah ornamen bunga. Atau nggak mau pakai ini, teman-teman bisa juga tambahin bingkai ya. Oke, ini setelah ini kita atur transparansinya jadi 30 atau 40-an kayaknya ya. Nih coba lihat. Jadi dia seperti ada lapisan lagi di bawah bunganya. Ya. Oke. Ini kalau yang versi pertama teman-teman mau ada tambahan seperti ini ya. Jadi nggak kosong banget gitu ya pinggir-pinggirannya. Oke. Atau kalau teman-teman mau tambah bingkai gold seperti ini, teman-teman bisa langsung aja ketik di elemen, ketik gold, lalu teman-teman cari bingkai yang berbentuk persegi 6 seperti ini ya. Teman-teman kopikan jadi 2, lalu teman-teman letak bertumpuk dengan posisi yang acak, nggak usah rapi ya, jadi dia sudutnya itu nggak berada di atas satu titik. Lalu teman-teman posisikan dia di belakang bunganya ya. Pokoknya klik pada bingkai lalu backward aja terus sampai kelihatan bahwa dia berada di belakang bunga ya.
Oke, nah untuk versi 2 ini, sepes yang transparan sebelumnya tadi bisa dihapus ya, jadi jangan terlalu banyak ornamen. Kalau gunain bingkai, yang pertama tadi nggak usah. Kalau mau pakai yang pertama tadi nggak usah pakai bingkai, jadi nggak terlalu rame ya. Oke, ini udah selesai. Selanjutnya tinggal kita tambahkan teks ya. Di sini untuk teksnya pokoknya nanti teman-teman tinggal buat sedetail mungkin sesuai dengan undangan seperti undangannya sebenarnya. Ini kan hanya contoh, saya akan menambahkan teks yang sederhana aja, misalnya wedding invitation, nama, nanti baru lokasi, dan terakhir baru QR code-nya ya. Nah, untuk fontnya usahakan untuk yang fokus mencolok itu hanya font pada nama aja ya. Kalau untuk yang lainnya usahakan yang jelas gitu ya. Jadi kayak lokasi, kayak tempat, jam, itu gunakan jenis font yang nggak terlalu banyak apa ya, aksesorisnya gitu ya. Pokoknya nggak usah yang bersambung atau script, usahakan seperti sans serif atau yang pokoknya simpel-simpel aja gitu ya. Nah, kalau untuk namanya ini boleh teman-teman gunakan yang script seperti ini ya, seperti untuk namanya. Oke, jadi kan kita mau ada namanya apa ya, hierarkinya ya, jadi ada poin yang mau kita tonjolkan di sini. Karena ini undangan pernikahan, tentu salah satu yang ingin kita tonjolkan yaitu nama si mempelainya ya, siapa gitu. Jadi untuk tulisan wedding invitation, untuk tulisan waktu, tempat, itu fokusnya lebih ke kejelasannya aja ya. Jadi orang kayak tanggal, misalnya angka 3-nya mirip-mirip dengan angka 8, itu kan bahaya ya, salah tanggal. Jadi untuk tulisan tanggal, waktu, tempat, itu usahakan tulisannya yang sederhana aja, jadi yang jelas ya. Oke, ini untuk penambahan lokasinya saya cepetin aja ya, teman-teman bisa lihat. Ini saya gunakan yang sama persis antara akad nikah sama resepsi. Pokoknya nanti disesuaikan aja ya. Ini saya cepetin ya. Oke, untuk yang penambahan teks di bagian bawah nama, itu kan biasa nama orang tua ya, itu dibuat kecil. Berarti teman-teman harus memperhatikan hierarkinya ya. Jadi ada besar kecil tulisannya itu diperhatikan ya, dan posisinya. Oke, seperti kemarin saya jelasin untuk memudahkan pengaturan posisi teks, itu kan di Canva udah ada garis bantu ya yang warna pink-pink itu memudahkan teman-teman untuk mengatur teks. Kalau teksnya mau dibuat rata tengah, ingat teman-teman atur dulu layoutnya itu menjadi rata tengah. Jadi saat teman-teman ngaturnya nanti itu akan lebih mudah, sama rata yang atas dan yang bawah. Begitu juga kalau dia rata kanan atau rata kiri, teman-teman harus atur dulu layoutnya rata kanan atau rata kiri. Jadi nanti muncul garis pinknya itu benar-benar pas di sejajar dengan pinggir teks. Jadi saat teman-teman meletakkan di bagian bawahnya itu akan sama apa ya, maksudnya posisinya akan sama ya. Jadi akan ada garis pinknya itu sama pas di pinggiran yang bagian atas dan pinggiran yang bagian bawah. Oke. Ini untuk pengaturan teksnya, disesuaikan dengan teks yang mau teman-teman tambahkan. Selanjutnya, teman-teman bisa menambahkan garis ya di antara kedua teksnya untuk memisahkan antara waktu dan hari atau waktu dan lokasi gitu ya. Nah, nanti ini setelah selesai, teman-teman bisa grouping dulu, misalnya mau di-copy lagi ke bawah untuk apa ya, untuk yang resepsi ya. Oke ya, ini tinggal teman-teman copy lagi ke bawah. Ini ukurannya, ukuran dari bunganya sebagai ornamennya, ukuran dari teksnya itu usahakan komposisinya pas ya. Jadi misalnya tulisannya nanti akan banyak ya, banyak dan tentunya akan jadi lebih kecil. Jadi bunga-bunganya itu yang di pojokan kiri atas dan kanan bawah itu bisa teman-teman kecilkan ukurannya ya.
Jadi space untuk teman-teman menambahkan teks bisa lebih banyak gitu ya. Nah, ini jadi kembali lagi disesuaikan dengan isi dari undangannya. Posisinya jika kurang pas juga bisa diatur lagi gitu ya. Intinya teman-teman sesuaikan dengan isi undangan yang akan teman-teman buat. Oke. Ini udah selesai, tinggal tahapan terakhir. Yang paling penting dari tutorial kali ini adalah gimana kita menambahkan QR code ya, karena kan undangan zaman sekarang itu kita lebih banyak gunain Google Map ya untuk memudahkan mencari lokasi. Nah, di Canva itu sudah ada fiturnya sebenarnya. Nah, pertama kita masukkan Google Map-nya dulu ya, karena nanti dari Google Map itu akan kita ambil linknya untuk kita buat QR code-nya. Ya, ini kita ganti warnanya jadi gold ya. Nah, cara untuk memasukkan Google Map-nya, teman-teman klik tanda plus di pojok kanan bawah. Ya, teman-teman klik tanda plus ini, seperti untuk menambahkan elemen dan yang lainnya. Setelah teman-teman klik tanda plus, maka akan muncul seperti ini. Oh ya, ini teman-teman bisa tambahkan dulu ya, tulisan QR code gitu ya, untuk QR code lokasi misalnya gitu. Oke. Nah, untuk menambahkannya seperti tadi klik tanda plus, lalu teman-teman akan menumbuhkan titik 3. Nah, ini kalau fiturnya jarang digunain dia nggak akan muncul ya di pilihannya di box ini, tapi kalau udah sering digunain dia akan muncul. Klik titik 3, lalu teman-teman lihat ada pilihan Google Map, teman-teman klik itu, lalu ketik di kolom pencarian itu lokasi yang akan menjadi tempat akad nikah atau resepsinya. Misalnya di sini Masjid Istiqlal gitu ya. Oke, lalu teman-teman klik pada Google Maps-nya atau pada alamatnya juga bisa. Nanti otomatis teman-teman tunggu ya, dia pasti loading. Lalu akan muncul peta atau Google Map-nya atau map-nya. Nah, di situ teman-teman letakkan di mana aja, karena kan kita biasanya nggak menampilkan map-nya ya. Selanjutnya teman-teman klik ada logo seperti I, itu merupakan link informasi dari Google Map-nya. Jadi teman-teman copy ya, ada pilihan untuk copy. Kalau udah tulisannya berubah jadi seperti ini, copy gitu ya, itu berarti udah tercopy. Nah, selanjutnya teman-teman klik lagi tanda plus, lalu klik lagi titik 3. Nah, selanjutnya kita pilih QR code, karena dari link Google Map tadi akan kita buat QR code lokasinya. Jadi untuk tahu lokasi, orang-orang tinggal men-scan QR code-nya. Teman-teman klik QR code ya. Oke, akan muncul seperti ini. Ada kolom untuk meletakkan link. Teman-teman paste ke sini link yang sudah kita copy tadi dari Google Map lokasinya. Ya, tinggal di copy paste. Oke, nih tinggal teman-teman klik generate code ya. Oke. Ini akan otomatis masuk code-nya ke desain kita tadi ya. Teman-teman tinggal tunggu, biasanya loading tergantung sinyal. Oke, ini udah ada maps-nya, tinggal teman-teman hapus, dan QR code-nya tinggal teman-teman atur posisinya di bagian bawah. Oke. Baik, tutorial kita udah selesai, mulai dari membuat hiasan watercolor flower sampai teman-teman menambahkan QR code. Selanjutnya, seperti janji saya di awal tadi, saya akan berikan sedikit referensi desain undangannya. Kalau ini kan warnanya bold ya, ada navy dengan gold. Nah, untuk kita gunakan PNG gambar tadi ya, berformat PNG yang udah nggak ada backgroundnya, yang sudah kita download, itu caranya simple, lebih enak lagi sebenarnya ya ngedesainnya. Tinggal teman-teman masukkan gambar dari PNG tree tadi yang sudah nggak ada backgroundnya ke dalam desain teman-teman ya. Sekarang kita hapus dulu gambar watercolor yang sudah kita bikin tadi, dan kita masukkan gambar PNG tree-nya yang sudah kita upload tadi. Kita klik upload, lalu kita cari gambar tadi ya. Karena dia ini gambar, jadi dia bisa di crop ya teman-teman ya. Tinggal teman-teman geser, lalu teman-teman ambil bagian gambar yang dibutuhkan aja.
Nih, tinggal digeser itu udah ke crop. Teman-teman tinggal posisikan di atas dan di bawah misalnya ya. Atau nanti kalau gambarnya itu berada di tengah, teman-teman bisa posisikan di bagian tengah di atas dan bagian tengah bawah ya. Itu tergantung bunganya nanti ya. Oke, nah teman-teman tinggal copy lalu posisikan. Nah, dan teman-teman ganti warna backgroundnya. Oke ya. Nah, ini tinggal teman-teman ganti warna backgroundnya, sesuaikan dengan warna bunganya ya. Jadi kalau bikin undangan usahakan warnanya itu nggak jauh beda dari warna ornamennya gitu ya. Nah, biasanya Canva kan kalau kita ada menambahkan elemen, dia itu ada rekomendasi warna ya di bagian bawahnya itu. Misalnya pada bunga ini menggunakan warna apa aja. Jadi saat teman-teman mau mengganti backgroundnya, teman-teman bisa menggunakan salah satu warna dari bunga tadi gitu ya. Oke, ini sudah kita ganti. Dan kita tambahkan bingkai gold ya, untuk tambahan mempercantik undangan digitalnya. Oke, ini referensi yang kedua, inspirasi yang kedua nih, undangan digital untuk teman-teman. Untuk fontnya tinggal diganti warnanya ya, boleh juga diganti jenis fontnya. Nah, untuk yang ketiga ini kita gunain lebih minimalis lagi dengan background warna putih. Caranya sama, teman-teman ketik gold frame di kolom pencarian elemen, nanti akan muncul seperti ini. Teman-teman pilih yang segi 6, lalu teman-teman atur posisinya. Itu dibuat aja nggak beraturan. Oke, lalu teman-teman atur posisinya itu satu miring ke kanan, satu ke kiri gitu ya. Nanti teman-teman di sini bisa tambahkan daun eukaliptus ya, seperti yang saya jelasin di awal tadi. Nah, posisikan daunnya di pojok atas dan pojok bawah. Jadi imbang ya, atas ada, bawah ada gitu ya. Oke, nanti ini kan backgroundnya belum saya ganti ya. Ini backgroundnya bisa diganti jadi background marble. Jadi seperti ada garis-garis abu-abu tapi backgroundnya putih. Nanti teman-teman lihat di thumbnail ya. Saya tampilin di thumbnail. Contohnya seperti itu. Oke. Ini untuk inspirasi desain ketiga, tutorial desain undangan digital kita kali ini ya. Untuk daunnya yang eukaliptus ini boleh teman-teman gandakan ya. Kalau hanya satu itu terasa masih terlalu sedikit daunnya. Jadi teman-teman bisa gandakan. Posisi daunnya itu diatur ya. Yang satu yang posisinya yang di bawah itu arah ke atas, yang di atas arah ke bawah gitu ya. Pokoknya teman-teman atur aja sehingga lebih estetik ya. Oke, ini tinggal teman-teman copy. Oke ya, ini tadi yang pertama, lalu ini yang kedua yang coklat, dan yang ketiga yang putih. Oke teman-teman, itu tadi tutorial desain kita kali ini. Kalau ada yang teman-teman masih kurang dimengerti, boleh tanyakan, tinggalkan komen di kolom komentar ya. Insya Allah akan saya jawab ya. Jangan lupa di like, share ke teman-teman yang lain supaya yang lain juga mendapatkan manfaat yang sama. Lalu, dan yang terpenting jangan lupa di subscribe channel kita supaya kita makin berkembang dan makin semangat buatin teman-teman tutorial menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.